Kelompok 1 2020 sudah ada perwakilannya? Silakan. Kalau belum masuk, silakan untuk 2020B untuk kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 belum ready semuanya. Silakan lanjut kelompok 2 dari 2020A. Silakan untuk mempresentasikan. Mohon kecepatan ya. Jangan dibuang waktu kita. Monggo silakan. Kalau 2020A tidak ready, silakan kelompok 2 2020B untuk segera presentasi. Dia tolong dikoordinasikan ya. Ini siapa yang presentasi terlebih dahulu? Kalau kayak gini kita lama. Permisi Bunda, ini kan itu yang sudah saya acak kelas 2020B Bunda untuk presentasinya. Ya, monggo. Ya, yang pertama itu yang presentasi kelompok 2 Bunda. Ya, monggo. Silakan kelompok 2 dari Ya, 2020. mohon maaf Bunda, sebentar ya, karena kelompok 2 ada di screen-nya.
tes suara saya masuk, teman-teman. Masuk Mbak Amel. Baiklah, selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Bu Ida dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil PPT yang sudah kami diskusikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Baiklah, di sini ada Sarah Al-Hatikom yang akhir nomor 3, yang akhir 1 nomor 4, Rabi Wiranti yang akhir nomor 5, Cahaya Adelia Jasmine yang akhir nomor 42, Nabila Aisyah yang akhir nomor 45, Lutfi Rizky yang akhir nomor 47, Osikana Hesti yang akhir nomor 48, Mas Rifatul Mauna yang akhir nomor 61, Amel Tirta Lovianto 065, saya sendiri, yaitu ada yang terakhir Kinanti Sustia Putri yang akhir 070. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Una dan Kina. Itu paradigma baru. Silakan. Baik, terima kasih untuk saya Adalia. Paradigma tahun paradigma baru di mana pada kurikulum baru ini menjelaskan tentang adanya pengatur baru untuk anak usia dini. Dan dalam paradigma baru tahun ini terdapat pengasuhan paradigma dalam pola yaitu seperti satu, memberikan stimulus yang tepat untuk memberikan kecerdasan yang baik kepada anak. Tentunya merangsang pertumbuhan sang anak dengan cara membuat anak ini memiliki rasa ingin tahu, misalnya mengajak binatang, persawahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan nilai positif bagi sang anak dan memberikan tontonan jawaban yang baik ketika anak bertanya. Yang ketiga, memperhatikan cara untuk memberikan kasih sayang kepada anak. Memberikan kasih sayang kepada anak merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang sang anak. Paradigma baru dalam pengasuhan anak usia dini. Contohnya yaitu memberikan stimulus yang tepat untuk proses pertumbuhan kembang anak dengan optimal. Yang kedua, membantu pendidikan anak usia dini menjadi lebih sukses dan berhasil. Yang ketiga, anak bisa percaya diri dalam dirinya sendiri. Yang keempat, para pengajar bisa lebih mengasah kemampuan anak dan minat anak-anak. Yang kelima, bisa memilih tempat untuk sekolah yang terbaik bagi anak usia dini. Dan yang keenam adalah bisa menyaring adanya pengaruh media yang semakin berkembangnya zaman semakin naik dengan cara menyaring media yang pornografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Una. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Faktor pola asuh orang tua kepada anak yaitu salah satunya adalah keluarga, kemudian pendidikan orang tua, jarak tempat tinggal dan sekolah, serta usia. Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anak. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian guru profesional. Menurut Dani, guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Kami menyimpulkan bahwa guru profesional adalah pendidik yang memiliki kemampuan untuk mendidik anak didiknya menjadi generasi yang mampu bersaing di bidang pendidikan dan memiliki moral yang baik. Itu guru profesional memiliki karakter yang baik sebagai contoh bagi anak didiknya. Nah, guru profesional itu harus mampu mendidik, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik serta memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan metode, strategi, dan model pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Peraturan yang mengatur tentang
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Yang kedua, dalam peraturan Perpu 19 tahun 2005 dikatakan bahwa seorang guru haruslah memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diberikan dengan sertifikat pendidikan yang diperoleh melalui sertifikasi. Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada Mbak Amelia. Terima kasih Vera. Di sini akan Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru agar seorang guru itu bisa bersifat profesional. Jadi kompetensi profesional adalah kemampuan seseorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Apa saja indikator dari kompetensi profesional seorang guru? Jadi di sini indikatornya yang pertama adalah guru harus menguasai materi pelajaran yang diampu. Berikut struktur, konsep, dan juga pola pikir keilmuannya. Kemudian yang kedua, guru harus menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar atau KD pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik di sini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu karakteristik para peserta didik. Jadi di sini guru itu harus tahu apa saja karakteristik para peserta didiknya. Kemudian yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Seorang guru juga harus paham mengenai teori belajar dan juga prinsip pembelajaran yang mendidik anak-anak untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Yang kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum. Seorang guru harus paham mengenai kurikulum yang sedang berlaku dan juga perubahan-perubahan dari kurikulum yang akan terjadi. Yang keempat yaitu pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, cara berkomunikasi. Dan yang ketujuh, penilaian dan evaluasi belajar. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kemampuan sosial sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Indikator kompetensi sosial guru yaitu yang pertama, mampu bersikap objektif. Yang kedua, berkomunikasi secara sopan dan efektif. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lisan atau tulisan. Yang keempat, beradaptasi di tempat tugas di berbagai tempat dengan keanekaragaman budaya. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kepribadian merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pendidik, karena kepribadian seorang guru dapat mempengaruhi anak didiknya. Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu yang pertama, kepribadian yang stabil yang sesuai dengan norma sosial. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, kepribadian yang menampilkan tindakan berdasarkan kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Dan yang terakhir, berakhlak mulia sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Selanjutnya, saya berikan kepada rekan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita fokus dan komen dari keterangan berada. Yang pertama, kemudian dari
semuanya sudah tersebar tinggi kemungkinan meningkatkan kajiannya. Dan yang terakhir, iklim lingkungan sekolah juga dan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keterampilan guru penyampaian dengan guru di kegiatan tenang dan terkonsentrasi hanya pada tugas yang dilaksanakan. Ada 7 komponen keterampilan mengajar, yaitu yang pertama questioning skill, yang kedua reinforcement, yang ketiga variation stimulus, yang keempat explaining, yang kelima set immersion and yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang ketujuh keterampilan mengelola kelas. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Di sini kita akan mengetahui bersama-sama teman-teman bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini juga ada proses belajar, di mana proses belajar mengajar sendiri itu adalah kegiatan komunikasi antara guru dan siswa, bagaimana guru tersebut itu dapat menciptakan proses belajar yang efektif dan tentunya mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Peran guru di sini apa saja akan disebutkan dan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran guru. Guru berperan sebagai pendidik dan pengajar. Mengajar bertujuan agar pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Agar dapat dipahami oleh peserta didik, maka guru harus mempersiapkan atau memberikan fasilitas yang baik, sehingga dapat terjadi proses pembelajaran yang baik pula. Jadi guru di sini itu merupakan unsur penting, meskipun tidak selalu harus diartikan sebagai unsur yang dominan, dan guru sebagai ujung tombak pendidikan formal perlu dibekali kemampuan mendorong kreativitasnya. Next. Yang ketiga yaitu kompetensi guru. Dalam hal profesional menjadi seorang guru harus dapat menguasai keterampilan mengajar seperti membuka atau menutup pembelajaran, bertanya atau mampu menjawab. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan tadi ada rekan saya yang bernama Ati beralangan sinyal, jadi tidak bisa ikut menjelaskan karena Google Meet-nya keluar masuk. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Terima kasih semua. Selamat siang. Silakan, ada yang mau bertanya atau kita katanya materi sama semuanya. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya nanti pas hari ini coba berikan 4 kelompok untuk presentasi, kemudian kita lakukan tanya jawab ya, begitu. Oke, monggo silakan PJ. Selanjutnya siapa untuk presentasi? Dan untuk yang bertanya silahkan kirim di forum chat kalau memang sudah mulai ada yang bertanya. PJ, selanjutnya kelompok berapa yang presentasi? Iya, Bunda. Mungkin bisa Ibu. Ya. Kelompok 2 dari kelas 2020 Ibu. Ya, silakan. Oke. Terima kasih.
sudah terlihat? Sudah, Mbak Aisyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida dan teman-teman dari kelas 2020A dan juga dari kelas 2020B. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2020A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kurikulum pradigma, guru profesional, dan juga keterampilan mengajar. Saya James Hadi, selaku moderator, akan memimpin dalam diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Berliana Priyoka dengan NIM 019, Eka Dewi Wulandari dengan NIM 020, Sylvia Fernanda dengan NIM 023, Fiasya Nuri Khairina dengan NIM 028, Aisyah Mas Hadi dengan NIM 02, Arsa Amalia dengan NIM 035, Dianda Nur Fitria dengan NIM 010, Rizka Olivia dengan NIM 041, Rifat Rokaroma dengan NIM 072, dan Zerni Hoyrona Abdullah dengan NIM 076. Baik, ke penyajian materi, saya persilahkan kepada Rizka untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih. Pengertian kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru adalah suatu kurikulum penyempurna kurikulum 13 yang memiliki tujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dengan memperhatikan aspek Pancasila yang akan diekstrak menjadi beberapa tema serta beberapa kegiatan yang bersifat proyek yang mencerminkan pelajar Pancasila. Next. Jika pada kurikulum 13 terdapat 6 aspek yang harus diperhatikan, capaian pembelajaran kurikulum paradigma baru ini dikerucutkan sehingga hanya mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi, yakni yang pertama nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan STEM. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Friska. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Friska, yaitu tentang capaian pembelajaran kurikulum paradigma baru ini lebih disederhanakan yang ditetapkan dan dirumuskan oleh pemerintah pusat, kemudian diturunkan dalam satuan pendidikan menjadi kurikulum operasional yang nantinya akan disesuaikan dengan sosial, kultural, dan karakteristik lembaga yang ada di masing-masing daerah. Sehingga kurikulum operasional antara satu lembaga dengan lembaga lain akan berbeda. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdefinisi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Next. Guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan mumpuni dalam menjalankan masa jabatannya, serta memiliki komponen dan mutu kualitas tertentu yang menjadi persyaratan oleh profesi keguruan. Guru profesional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadikan peserta didik berkualitas. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, kurikulum paradigma baru, guru profesional dan keterampilan mengajar. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi seorang dapat 4 bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi
menguasai materi, konsep, dan pola pikir yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. B. Menguasai standar kompetensi atau kompetensi dasar dalam mata pelajaran atau pembelajaran. C. Mengembangkan materi pelajaran yang telah dikuasai dengan kreatif. D. Melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan yang reflektif. E. Dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran berkomunikasi dan dapat melakukan pengembangan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Keprofesionalan seorang guru tidak hanya didapatkan secara instan, akan tetapi banyak tahapan dan proses yang dilewati untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional. Kemampuan profesional seorang guru pada akhirnya adalah suatu mutiara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Menurut saya, guru Indonesia yang profesional bersyaratkan mempunyai satu dasar ilmu yang kuat, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan antara LPTK dan praktek pendidikan. Selanjutnya dibacakan oleh Selanjutnya yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 yang berisi profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki bakat minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua yaitu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga yaitu memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat yaitu memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima yaitu memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam yaitu memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh yaitu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan yaitu memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan keprofesionalan. Yang terakhir yaitu memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru. Sekian dari Selanjutnya ada faktor dan kompetensi yang mempengaruhi keterampilan mengajar. Faktor yang mempengaruhi keterampilan mengajar menurut Boris terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi keterampilan mengajar, antaranya berprestasi mendefinisikan pengertian sebagai
keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. 1. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Menurut Suhanji, bertanya merupakan stimulasi efektif yang mendorong keterampilan berpikir. Dalam hal ini, proses belajar mengajar karena bertanya memiliki peranan yang sangat penting, sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atau perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Pada prinsipnya, keterampilan penguatan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama penguatan verbal, diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata, pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya bagus sekali, betul, dan pintar. Yang kedua, penguatan nonverbal, yaitu berupa mimik dan gerakan tubuh. Berupa mimik dan gerakan tangan dengan pendekatan, menggunakan sentuhan digosok-gosok punggungnya, menggunakan simbol atau benda seperti anak disuruh mengerjakan PR di papan tulis kemudian diberikan tanda betul. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Inti tujuan proses pembelajaran variasi adalah menumbuhkan, kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. T. Gilarso mengatakan bahwa komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penjelasan adalah yang pertama, merencanakan pesan yang disampaikan, yang kedua, menggunakan contoh-contoh, yang ketiga, memberikan penjelasan yang paling penting, dan yang keempat, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang belum dipahami. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sandy. Baik, yang kelima, keterampilan membuka atau menutup pelajaran 9 Education and Culture. Menurut Sadira, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Sedangkan menutup pelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran itu dimaksud untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Zainul Asri 2010-82. Adapun inti kegiatan menutup pelajaran menurut Zainul Asri 2011-1 yaitu merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran. Kedua, mengonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya. Dua, mengkoordinasikan semua pelajaran yang telah diberikan sehingga memerlukan kebutuhan yang berarti dalam memahami materi pelajaran. Keempat, memberikan tindak lanjut berupa saran-saran serta ajarkan agar materi yang baru dipelajari. Selanjutnya, yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan kelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi pengambilan kesimpulan masalah. Akan tetapi tidak setiap guru dan calon guru mampu membimbing para siswanya untuk diskusi tanpa mengalami latihan. Menurut Zainul Asri, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam keterampilan membimbing diskusi. 1. Memutuskan perhatian peserta didik pada tujuan dapat diskusi. 2. Memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan secara jelas. 3. Menganalisa pendapat peserta didik yang memiliki dasar yang kuat. 4. Meluruskan alur berpikir peserta didik. 5. Memberikan kesempatan peserta didik berpartisipasi dalam diskusi. 6. Menutup diskusi, membuat rangkuman, menindaklanjuti diskusi, dan menilai hasil diskusi. Terima kasih. 7. Keterampilan mengelola kelas. Menurut Syaiful Bari, Jamara, dan Aswan Zain, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Beberapa prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas adalah: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, yaitu suasana yang menyenangkan. 2. Tantangan untuk meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Bervariasi, yaitu penggunaan media, gaya, dan interaksi yang bervariasi. Yang keempat, keluasan, yaitu strategi belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal yang positif. Dan yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Next. Yang kedelapan, keterampilan mengajar diskusi kelompok kecil. Secara fisik, bentuk pengajaran ini adalah bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 8 orang untuk kelompok kecil. Ini berarti bahwa guru hanya menghadapi satu kelompok atau seorang siswa saja sepanjang waktu belajar. Guru menghadapi banyak siswa yang terdiri dari beberapa kelompok yang dapat bertatap muka, secara perseorangan maupun secara kelompok. Peran guru dalam pengajaran ini adalah sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi atau narasumber bagi siswa, motivator bagi siswa untuk belajar, dan penyedia materi dan juga kesempatan belajar, yakni sebagai fasilitator bagi siswa dan pembimbing kegiatan siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang harus diperhatikan di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran, baik umum maupun khusus. Dalam suatu proses belajar mengajar, tujuan pembelajaran adalah hal yang pertama untuk diperhatikan. Karena tujuan pembelajaran ini adalah suatu penjabaran kompetensi-kompetensi yang nantinya diharapkan akan dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, ada peserta didik, pihak yang menjadi fokus. Fokus dari mengajar yang dilakukan oleh seorang pendidik pastinya akan mengarah kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan mulai dari bagaimana karakteristik mereka, kemampuan awal, dan perkembangannya. Yang ketiga, ada materi pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, diperlukan adanya analisis mengenai apa itu topik atau materi yang akan dipelajari dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang keempat, ada media pembelajaran. Pada proses belajar mengajar, pendidik perlu menentukan media apa saja yang akan dipakai saat proses belajar mengajar, dengan memperhatikan kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi atau metode yang digunakan dalam belajar mengajar juga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena strategi pembelajaran juga menjadi salah satu penentu dari keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dalam strategi pembelajaran meliputi beberapa hal yang dapat diperhatikan saat proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu pendidik menyampaikan materi dengan
selalu mengajak berinteraksi peserta didik seperti tanya jawab agar peserta didik dapat belajar secara aktif. Selanjutnya, pendidik perlu memberikan motivasi agar peserta didik dapat membangun semangatnya dalam belajar. Misalnya, pendidik mengucapkan kalimat pintar saat peserta didik menjawab pertanyaan. Yang terakhir, pendidik memperhatikan beberapa hal seperti ekspresi wajah dan intonasi suara. Karena ekspresi wajah dan intonasi suara ketika penyampaian materi dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Misalnya, tidak boleh cemberut dan tidak berbicara dengan nada tinggi. Yang keenam, yaitu evaluasi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam proses belajar mengajar adalah evaluasi yang merupakan proses penilaian belajar yang mengukur apakah proses pembelajaran belajar dengan baik, berjalan dengan baik, dan kemampuan atau kompetensi yang disampaikan sudah dikuasai dengan baik atau belum. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Mega. Ini kayaknya masih ada beberapa yang baru belum lama join ya bergabung. Oke, saya lanjutkan dua kelompok lagi. Saya untuk presentasi saya tuntaskan untuk lakukan tanya jawab ya. Tanya jawab kita tuntaskan karena ini ditanyakan sebanyak-banyaknya terkait dengan dengan tanya jawab. Jadi teman-teman silakan mulai lakukan tanya jawab. Terus untuk kelompok mana nanti setelah kelompok menjawab nanti ditambahin. Oke, gitu ya. Silakan satu kelompok lagi. Baik Ibu, izin presentasi ya Ibu dari kelompok 4 dari kategori 20B. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dan selaku moderator dari kelompok 4 kelas 2020B. Saya di sini untuk pertamanya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Next. Anggota kelompok 4 ada Tirza Happy dan Naftali dengan NIM akhir 002, Alvin Mutawakila dengan NIM 008, Sylvia Yohanasari dengan NIM 049, Aurelia Kusna Angelita dengan NIM 053, Wivia Masyaro dengan NIM 054, Fetri Audi Lestari dengan NIM 056, Dea Laila Tisyapakai dengan NIM 060, saya sendiri Audia Alisa Gitaratri dengan NIM 066, dan Sofi Asabajana dengan NIM 082, dan yang terakhir Kak Cicilia Mbagi Maja dengan NIM 084. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru ini dinilai lebih fleksibel karena akan lebih berfokus pada materi esensial dan tidak terlalu padat. Materi kurikulum paradigma baru atau disebut kurikulum prototipe
dari KTSP 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah murah dan akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sembilan hal baru yang ada di kurikulum paradigma baru, yaitu pertama ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum secara umum yaitu terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Yang kedua, ada capaian pembelajaran. Kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru diganti dengan istilah baru yaitu pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau juga sebaliknya. Yang keempat, yaitu asesmen bersifat kolaboratif. Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran, sedangkan SMP SMA setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu informatika sebagai pengganti mata pelajaran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Mata pelajaran TIK ini yang pada KTS 2013 yang lalu dihilangkan. Maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang memiliki latar belakang TIK atau informatika, namun diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah
rekan saya. Baik, poin ke-7 yaitu pembaruan program pembelajaran IPA dan IPS. Pelajaran IPA dan IPS SD kelas 4, 5, 6 yang terdiri sendiri dalam kurikulum Pradino baru. Pelajaran IPA dan IPS ini akan dibelajarkan secara bersamaan dengan akan dinamai IPAS atau ilmu pengetahuan alam sosial. Hal ini bermaksud agar murid-murid siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah. Sedangkan pada tingkat SMA, peminatan MIPA, Sosum, dan Bahasa atau SMK dan jurusan akan kembali dilaksanakan pada kelas A13. Poin yang ke-8, tidak ada program peminatan di SMA. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan dan kelas 11 dan 12 dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa, dan transportasi seminar bakat dan aspirasinya. Untuk poin terakhir yaitu presentasi dengan 10%. Dalam bidang MK tersebut sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Dan PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Guru profesional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 1, profesional memiliki pengertian adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Yang harus dimiliki seorang guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, seorang guru profesional harus memiliki 4 kompetensi pendidikan. 4 kompetensi dasar ini diantaranya adalah yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, arif dan mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai pendidik untuk mengendalikan interaksi yang baik masyarakat bersama kemampuan di mana berbeda. Yang keempat adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola dan mengajar, kemampuan mengelola pembelajaran dan seorang mengelola anak-anak, kemampuan dari belajar, strategi mengajar, dan penggunaan materi belajar. Ada indikator kompetensi guru profesional adalah menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur pola pikir keilmuannya. Yang kedua, menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar atau KB pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sendiri yang lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Yang keempat, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Dan yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam menjaga pengembangan diri.
oleh Kak Sisteria. Baik, faktor-faktor dalam keterampilan mengajar. Pertama, faktor pada proses belajar, yaitu proses belajar yang baik untuk mendukung dalam setiap penyampaian belajar dengan memahami tentang bagaimana pembelajaran yang dicapai dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, faktor pribadi, yaitu dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik dari segi fisik, emosional, mental, serta kelebihan dan kekurangan. Dalam perbedaan tersebut, kita mempelajari banyak hal yang belum kita ketahui dan kita menguasai keterampilan masing-masing. Yang ketiga, faktor situasional, yaitu kondisi dalam keterampilan mengajar karena akan lebih tertuju pada keadaan lingkungan yang berada di sekitar. Sebagai pengajar bisa menggunakan peralatan media belajar yang memberikan pengaruh pada minat dan kesungguhan siswa dalam belajar dan dalam memberi sebuah hasil dalam keterampilan mengajar. Selanjutnya, komponen keterampilan mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Guru harus bisa menguasai teknik dalam mengajukan atau memberikan sebuah pertanyaan cerdas dan kreatif. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Guru harus memberikan penguatan karena hal ini mampu membantu siswa mendapatkan dorongan untuk meningkatkan perhatian. Yang ketiga, keterampilan mengajar atau perorangan. Hal ini bisa membantu guru dalam melakukan sebuah pendekatan secara pribadi, bekerja sama dan memudahkan dalam belajar, serta melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, keterampilan untuk merefleksi informasi di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru bisa memberikan penjelasan yang relevan dengan tujuan materi dan kemampuan siswa. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Guru harus bisa membuat keadaan atau menciptakan keadaan yang menarik atau beragam, sehingga kondisi kelas menjadi teratur dan dinamis. Yang keenam, keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Hal ini guru bisa mencermati sikap aktivitas siswa dalam berdiskusi dan menemukan pendapat. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Hal ini harus bisa membuat kondisi kelas menjadi optimal dan bisa mengelola kelas menjadi kondisi pembelajaran yang optimal. Yang kedelapan, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini bisa memiliki beberapa variasi baik dalam gaya bicara atau gaya mengajar, penggunaan berbagai sumber dan media pembelajaran, dan pola interaksi kegiatan antara satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, yang selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan proses yang sistematik, artinya proses yang dilakukan oleh guru dan siswa di tempat belajar dengan melibatkan sub-sub bagian, komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu kegairahan dan kesediaan untuk belajar. Kegairahan dan kesediaan untuk belajar berawal dari kematangan pengalaman yang lalu, sesuainya materi pelajaran dengan metode pengajaran, dan penyesuaian dirinya dengan keadaan lingkungan. Yang kedua, membangkitkan minat anak didik. Titik kematangan dalam mengajar yang berhasil adalah membangkitkan minat anak didik karena rangsangan tersebut, membawa kepada senangnya anak didik pada pelajaran dan meningkatkan semangat mereka, di samping perasaan mereka bahwa mereka mendapat manfaat dan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menumbuhkan bakat, sikap, dan nilai. Di antara pokok-pokok penting lainnya yang harus diperhatikan oleh guru adalah memberi kesempatan kepada anak didik untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok, seperti diketahui bahwa anak didik banyak menerima nilai-nilai dari teman-temannya daripada yang
mencapai hal tersebut perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini, yaitu tujuan pembelajaran harus jelas, materi pengajaran harus mempunyai arti bagi anak didik, guru menyusun materi pengajaran, dan berbagai kegiatan pengajaran dalam bentuk satuan pelajaran dan sekitar masalah-masalah yang sesuai dengan anak didik. Yang kelima, hubungan manusiawi dalam situasi pengajaran. Proses belajar dapat berjalan lancar atau tersendat-sendat tergantung kepada hubungan sosial dalam kelas antara guru dengan murid dan di antara murid-murid sesama mereka, yakni sesuai dengan keadaan sosial yang menonjol dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus memahami berbagai hubungan sosial dalam proses belajar mengajar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sofia. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 dari kelas 2020B. Apabila ada yang dipertanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, mic-nya masih Iya, sorry. Tadi saya udah buat saya. Oke, teman-teman, sudah ada Audi sama PJ satu lagi siapa di? Lupa Bu. dari kelas apa Ibu? Kelas satu lagi siapa namanya? Dari kelas A. Kelas A. Atau sama Dewi? Oke. Sudah ada di forum chat belum pertanyaan terkait dengan tadi paradigma baru tentang apa itu guru profesional, kemudian apa saja tentang keterampilan mengajar. Ada pertanyaan nggak di forum chat? Kalau tidak, silahkan raise hand teman-teman yang mau bertanya, terus diajukan ke mana, kemudian nanti tidak akan melengkapi, menambahkan jawabannya. Silakan. Ada nggak ada? Sudah pada keluar ini, alhamdulillah. Nggak ada yang bertanya, teman-teman sudah dipahami semuanya. Teman-teman jangan sungkan untuk bertanya, ayo. Assalamualaikum Ibu, mohon izin bertanya. Sebelumnya saya tidak bisa raise hand karena di sini saya tidak ada adanya gitu raise hand. Oh iya, saya juga. Iya. Saya juga belum mempelajari perbedaan antara Google Meet sama Zoom. Jadi ada reaction atau tidak ya, saya pikir kalau ada aplikasi ya. Oke, silakan disebutkan apa yang mau ditanya. Ya. Bunda, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Ani dengan NIM 15 dari kelas 2020A. Di sini saya ingin bertanya
sehingga setiap lembaga memiliki kurikulum operasional yang berbeda-beda. Menurut kelompok kalian, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekurangan atau malah menjadi kelebihan dari kurikulum prototipe? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Kita langsung atau langsung jawab? Kalau langsung jawab nanti akan dijawab dulu sebisanya, nanti kita akan bantu menjelaskan berdasarkan dari sudut pandang tidak berdasarkan pengalaman, istilahnya pengetahuan yang Bida miliki ya. Oke, silakan. Mohon izin untuk meminta waktunya sebentar untuk menampung pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Kami izin untuk mendiskusikan jawaban. Tolong dicatat ya. Pertanyaannya tolong dicatat ya. Tadi kayaknya ada yang bertanya lewat pesan, coba dikatakan lewat pesan, ada pertanyaan lewat pesan. Permisi Ibu, akan yaitu ada pertanyaan masuk dari Rofiatul Amania kelas 20B. Assalamualaikum, saya izin bertanya bagaimana cara meningkatkan komunikasi guru yang kurang bisa dalam berkomunikasi terhadap teman sejawat maupun pada orang tua sehingga wali murid terkadang tidak bisa memahami informasi dari guru tersebut. Itu pertanyaan dari Rofiatul Amania Ibu. Ada juga pada Bu Wida ya itu. Kita pada Bu Wida apa pada teman kelompok yang mana habis langsung pada Bu Wida itu yang gitu. Sifatnya umum soalnya. Terus ini ya studi case ya. Oke, nanti baca bantu jawabnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah? Oke, silahkan. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada yang dikepoin oleh kalian? Silahkan. Ya baik, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Tami, kelas 21 dan kelas 2020A. Izin bertanya kepada kelompok 2 kelas 2020A. Bahwasanya tadi sempat di PPT dituliskan bahwa seorang guru profesional itu tidak secara instan, tapi melalui berbagai tahap-tahapan. Nah, saya ingin bertanya ini kepada kelompok 2. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara kita sebagai guru profesional yang memancing ketertarikan anak dalam untuk bertanya kepada kita? Seperti itu. Bisa dipahami, Aisyah, pertanyaannya? Ya, terima kasih Nita. Saya ulang ya. Bagaimana cara kita sebagai guru profesional dapat memancing ketertarikan anak untuk bertanya? Begitu ya Nita? Iya benar. Terima kasih. Baik, kami izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke. Ayo. Oh dia, kamu bertanya tentang paradigma baru. Kira-kira sih kemarin setelah kalian baca-baca itu apa sih perbedaan antara paradigma baru CS istilah kurikulum lama sebelum ini? Ada nggak yang masih mau kalian kepoin atau istilahnya
sebenarnya cuma sama saja Bu, cuma bahasa istilahnya aja yang diganti. Kalau nggak ada, kita lanjut dengan tanya jawab. Silahkan untuk kelompok untuk menjawab pertanyaannya, teman-teman. Silahkan. Dek, jangan itu dulu deh. Ayo, silakan dijawab. Oke, Bu Ida dulu deh yang jawab deh. Sama sekali-kali ini. Oke, saya akan menjawab yang pertanyaan berkaitan dengan studi kasus bagaimana kita melatih komunikasi untuk menghadapi orang tua maupun apa tadi? Orang tua maupun teman sejawat. Gitu ya. Apalagi teman sejawat kita adalah orang yang lebih senior, orang yang lebih sepuh, orang yang lebih apa sih istilahnya lebih tua daripada kita. Nah, berdasarkan pengalaman Bu Ida adalah ya pasti kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, ya kekurangan kita di mana. Nah, kadang-kadang teman-teman ya itu kadang-kadang kita suka ngomongin orang lain, ya suka membicarakan orang lain, terutama sifatnya yang jelek maupun baiknya. Nah, tetapi kadang-kadang kita melupakan untuk mengapresiasi kekurangan kita, terutama yang kurang jeleknya, yang kurang suka oleh orang lain mengenai diri kita. Gitu. Nah, inilah yang harus kalian refleksi kira-kira kekurangan saya di mana. Apa saja kekurangan saya? Ya, kelebihan saya apa? Ketika kita sudah tahu baik kelebihan maupun kekurangan kita, nah, kemudian setelah kita tahu itu, kemudian kita cermati apa berkaitan dengan pola komunikasi kita. Nah, misal contoh suara Bu Ida ini kan istilahnya menggelegar ya. Padahal istilah Bu Ida ngomong seperti ini kayak ngomong biasa. Mungkin bagi orang yang belum pernah bertemu Bu Ida, sekali yang ketemu Bu Ida agak kaget, betul? Ya, agak kaget dalam arti kata, kok ini orang suaranya teriak atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hal inilah yang apa ya istilahnya ini kan berkaitan kebiasaan ya. Jadi kita harus mencermati suasana kerja, kita harus mempelajari karakter jadi
masukkan pelan-pelan sekali. Ibu, maksud saya seperti ini. Seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Cukup jelas? Siapa tadi yang mengajukan pertanyaan? Saya Ya. Cukup jelas itu yang terjadi, benar? Ya, kamu lagi apa ya, tempat penitipan anak atau apa, atau TPA apa, TPI, membantu di TPI atau di mana saat ini? enggak, Bunda, waktu itu saya mengantarkan adik saya ke sekolah TK dan saya melihat itu secara Atas atau bagaimana? enggak, kayak waktu itu apa gurunya itu kayak kurang gitu loh, Bunda, kayak memberikan informasi kepada orang tuanya. Itu kayak ada yang salah ya, tadi yang Bunda bilang itu yang salah nangkap gitu dari grup apa medsosnya itu, grup WA-nya itu orang tua yang salah nangkap, ada yang gitu. Nah, biasanya, kalau seperti itu penyampaian dia kurang jelas dalam penyusunan kata-kata, ya, penyampaian di kalimat-kalimatnya gitu ya. Nah, itu memang kadang kalau seperti itu harus ditindaklanjuti dengan yang masih banyak yang bertanya itu ya harus kita telepon gitu. Biar dia tidak salah kaprah karena bahasa lewat WA itu media sosial dengan kita langsung ngomong itu kadang-kadang berbeda. Contoh kalau kita ngomong ya, mohon maaf, ketika kalian menyalahkan kamera, kalian jadi tahu bagaimana eye contact kita, ya kan, Bu Wida, bagaimana ekspresinya, kemudian background Bu Wida bagaimana, gitu kan. Jadi istilahnya kalian mengetahui bagaimana ekspresi mimik wajah dan gerak tubuh Bu Wida itu bagaimana. Jadi kalau misalnya yang tadi Bu Wida sampaikan, Bu Wida off cam, kalian off cam, terus walaupun gimana sih kalian tuh, gitu. Misal seperti itu kan langsung asumsi kalian Bu Wida tuh marah, tapi istilahnya nggak kelihatan mimiknya gitu ya. Mungkin Bu Wida ngomong seperti itu, tapi kemudian juga ekspresinya biasanya gimana sih teman-teman atau bagaimana ya, istilahnya dengan adanya tambahan visualisasi ekspresi wajah itu akan lebih memperkuat, ya. Bisa dipahami? Cukup jelas? Iya, Bunda, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya kelompok tadi pertanyaan mengenai, silakan dijawab, nanti Bu Wida akan bantu menambahkan. Ayo, jangan sungkan, jangan takut menjawab. Kita bukan matematika loh. Bukan yang pasti eksak, yang 2 tambah 2 jawabannya pasti 4 gitu ya, enggak. Ya. Saya ingin menjawab dari pertanyaannya Alvin. Jadi tadi kan pertanyaannya dijelaskan di PT bahwa dengan adanya kurikulum prototipe ini disesuaikan dengan potensi daerah sehingga setiap lembaga memiliki kurikulum operasional yang berbeda. Menurut kelompok kalian, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekurangan atau kelebihan kurikulum prototipe? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, karena dengan adanya kurikulum prototipe yang disesuaikan dengan potensi daerah akan membuat anak lebih mengerti dan memahami tentang potensi daerah yang dimiliki serta dapat memudahkan anak memiliki potensi daerah dan mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan
yaitu kurikulum satuan tingkat pendidikan. Kurikulum satuan tingkat pendidikan KTSP. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Kurikulum satuan tingkat pendidikan. Nah, KTSP. Sebenarnya KTSP ini sebenarnya dasarnya sama gitu loh dengan yang tadi disampaikan dengan potensi daerah, cuma mungkin salah tanggap atau salah bukan itu ya, maksudnya penerimaannya yang tadi yang dikatakan Rohi berkaitan dengan penerimaannya sedikit jadi berbeda gitu ya ketika kita menggunakan istilah KSP, kurikulum satuan pendidikan. Sebenarnya ketika Bu Ida memahami tentang kurikulum satuan pendidikan, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, misal Bu Ida punya TK dengan nama TK Melati gitu ya. Nah, jadi saya membuat satu kurikulum dengan ciri khas kelembagaan saya. Nah, ketika itu ada ciri khas kepada kelembagaan saya, nah harusnya arti dengannya Bu Ida adalah memastikan istilahnya lebih banyak terkait dengan unsur-unsur yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari anak yang ada di partai dibandingkan yang istilahnya sangat jauh dari mereka. Nah, ingat ya, ketika kita mengerti ya, sebenarnya dari yang mudah disebut. Ketika itu adalah kasus yang besar, ketika kita masih berada di pantai, kemudian yang Amelia punya itu ada di kota, kemudian temanya ada tentang transportasi, harusnya tema yang digunakan, ya kan, mobil atau perahu. Halo, fokus. TK Wida ada di pantai, TK Amelia ada di kota besar. Nah, kita sama-sama lagi mengambil tema tentang transportasi. Ya, harusnya untuk Bu Wida, TK Bu Wida harusnya menggunakan temanya adalah mobil atau perahu untuk minggu pertama. Perahu Ibu. Perahu Bunda. Nah, untuk TK-nya Amelia harusnya perahu atau apa? Nah, kalau anak didiknya lebih banyak punya motor, ya harusnya motor dulu, baru mobil. Paham? Nah, tapi pada kenyataan di lapangan, ketika Bu Ida lagi mengajar guru PTG, ternyata ketika mereka mengangkat tema transportasi, mereka melupakan hal tersebut, melupakan hal yang terdekat dari lingkungan mereka. Jadi mereka jadi mengambil yang sifatnya umum, mobil dulu, seperti kayak umum, mobil dulu, habis itu motor, habis itu kereta api, habis itu misalnya perahu. Nah, tuntutan itu tidak kalian linkkan dengan keadaan lingkungan sekitar kalian. Posisi sekolah kalian itu ada di mana? Lebih dekat dengan apa? Kalau misalnya Bu Ida gini loh, TK Bu Ida dekat dengan misalnya ya, berada di lingkungan adalah orang tuanya banyak yang delman, bekerja sebagai delman, ya, otomatis harusnya Bu Ida mengangkat delman dulu. Kemudian apa lagi di sekitar Bu Ida, apa lagi? Oh, ada beca, banyak orang yang pekerjaannya adalah beca. Setelah delman, Bu Ida beca dulu, baru Bu Ida angkat
dari anak hingga terjauh. Ya, misal contoh lagi tentang alam semesta. Ya. Alam semesta itu apa sih? Nah, cuma sayangnya yang udah yang kita sendiri ya memahami bahwa alam semesta itu pasti yang kita kaitkan materinya adalah luar angkasa. Padahal alam semesta luas sebenarnya. Lingkungan sekitar juga termasuk alam semesta. Nah, kemudian cuma memang alam semesta karena saking luasnya ini nanti kan ada kaitannya dengan waktu, ya kan? Yaitu waktu pagi hari, siang hari, suasananya, malam hari, bagaimana suasananya nanti dikaitkan dengan posisi matahari pagi dan malam hari posisinya di mana. Kemudian perbedaan antara ini yang mudah ya, materi antara kondisi perbedaan langit pagi hari, siang hari, malam hari. Yang paling yang kita istilahnya bisa sampaikan pada anak apa? Realita. Tapi ketika ini dibawa kita berkaitan dengan planet, Mars dan lain sebagainya ini kita harus memerlukan alat bantu gitu, agar anak memahaminya. Tetapi kalian jangan angkat planet dulu. Ketika itu materi di TKA, jadi harus ada kontinuitas materi gitu Mas Bida. Jadi ketika anak sudah memahami bahwa ada matahari, ada bulan, ada bintang gitu ya, karena matahari, bulan, bintang itu kita bisa, anak-anak bisa melihat secara reality gitu loh, atau istilah mereka mengalaminya, malah mengalami pengalaman langsung gitu ya. Tapi kalau sudah berbau planet, dan kan anak kalian sendiri coba, ini juga kalau nggak istilahnya nonton video atau ini, udah nggak ngerti itu apa planet Mars dan lain sebagainya, bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Betul tidak? Betul tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Jadi sebenarnya kalau Buddha analisis antara paradigma baru dengan yang lapas itu sebenarnya hanya istilah gitu. Cuma untuk lebih untuk memudahkan penyampaiannya bagi teman-teman yang belum memahami hal tersebut, sehingga bagi yang tadi yang belum dijelaskan oleh Buddha itu sangat istilahnya paradigma baru seperti ini Buddha. Sedangkan kalau yang lawas, nah, tapi bagi Buddha yang istilahnya mengetahui bahwa adanya KTSP, maksud dari KTSP adalah sepertinya kurang lebih 11-12 dengan paradigma baru, sehingga dia merasa itu cuma hanya perubahan suatu istilah gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Nah, terus yang disampaikan tadi tentang sekarang tuh capaian pembelajaran ya. Nah, sebenarnya sesungguhnya KIKD itu juga sebenarnya untuk memudahkan untuk guru-guru yang kurang memahami tentang ini, supaya dia menyantolkan istilah dikaitkan dengan STTPA gitu sebenarnya juga gitu. Nah, cuma dengan adanya paradigma baru sih ya lebih jelas lagi. Karena apa? Waktu yang kemarin KIKD itu kalian memaksakan, adalah banyak guru-guru yang tidak memahami ketika membuat kegiatan tuh berarti kalimatnya harus literally atau istilah harus sama persis seperti KIKD, seperti KD gitu, seperti KD. Karena ada yang guru yang seperti itu, padahal tidak seperti itu. Nah, jadi memang paradigma ini memudahkan sih untuk kalau misalnya dia sendiri nggak setuju kalau misalnya KIKD itu dijadikan sebagai tujuan pembelajaran tidak. Nah, karena memang ada yang cocok, ada yang enggak
adanya paradigma baru, sekarang kalian lebih bebas untuk istilahnya tujuan dari kegiatan kamu apa, capaian apa. Contoh gini misalnya, dia mau membuat satu kegiatan di mana anak itu menendang bola ke suatu gawang yang dia buat dari kardus, ya kan, dari kardus, dari kardus bekas TV yang ukuran besar 29 inch, ya kan. Itu saya buat jadikan gawang, ya kan, terus anak menendang dengan jarak asumsinya misalnya 3 meter atau 2 meter, ya kan. Kemudian anak menendangnya mengarah pada gawang yang sudah saya sediakan. Sehingga capaian pembelajarannya apa? Ketika saya sudah merancang, kita mengawang-awang, dan kegiatannya adalah menendang bola ke arah gawang dengan jarak dari gawang dengan usia seperti itu misalnya ada tadi 2 meter. Lalu capaian pembelajaran apa? Anak mampu menendang bola secara terarah, ya, dengan jarak 2 meter. Jadi anak mampu menendang bola secara tepat ke arah gawang, ya, dengan jarak 2 meter. Nah, itu kenapa menjadi pandang budidaya, supaya istilahnya tergambarkan dengan jelas bentuk kegiatannya, jaraknya berapa meter itu. Kalau misalnya mau cuma menyebutkan bilang anak mampu menendang bola ke arah gawang dengan tepat bukan kerja, dengan tepat. Nah, terus buka kurung, udah gitu aja gitu. Nah, terus nanti di langkah-langkah kalian jabarkan berapa estimasi jarak gawang dengan anak ketika berdiri. Jadi pas waktu langkah-langkah kegiatan itu harus jelas. Cukup jelas? Cukup jelas apa yang Bunda sampaikan? Jelas, Bunda. Silakan lanjutkan. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Ida dan Arsa atas jawabannya. Permisi Ibu, saya mau menanggapi pertanyaan dari Anda. Sebelumnya, teman-teman saya menjawab yang 065 dari kelompok 2, kelas 2020B. Di sini pertanyaan yang berkaitan dengan cara berkomunikasi tadi, menurut saya, bagaimana sebagai guru ini, tentu kita harus bisa membangun hubungan pada rekan kerja ataupun dengan wali murid. Dengan adanya membangun hubungan ini, seperti apa membangun hubungan? Mungkin bisa dimulai dengan dari berikan sapaan, atau juga mungkin kita bisa menanyakan gimana kabarnya dan sebagainya. Membangun hubungan seperti itu. Setelah itu kita juga dapat berkomunikasi dari sudut pandang orang tua. Gimana ini maksudnya? Maksudnya berkomunikasi dari sudut pandang orang tua. Nah, tiap orang tua dan tiap keluarga kan tentu memiliki masalah yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa mengelompokkan dan membedakan, oh ini keluarga yang A memiliki permasalahan seperti ini, keluarga yang B memiliki permasalahan yang seperti ini. Jadi kita bisa mengerti sama lain dan tidak menyamaratakan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita sebagai pendidik atau guru, kita dapat juga menekankan pada setiap orang
merasa bahwa sudah sekolah tapi kenapa kok masih susah, misalnya ada yang masih susah dalam belajar ketika di rumah seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, gini untuk Amelia dan teman-teman ya, ini berdasarkan pengamatan saya ya. Jadi ada memang orang-orang memang sudah dasarnya memang memiliki kemampuan secara natural untuk melakukan komunikasi, percaya dirinya tinggi. Tapi ada orang yang memang istilahnya basic dasarnya percaya dirinya rendah. Nah sebenarnya komunikasi ini kalau menurut bidang pribadi berdasarkan analisis pengalaman Bu Ida, kunci adalah kepercayaan diri. Ya, percaya diri pada diri kalian, kemudian belajar untuk kadang-kadang kan begini, kalau kalian tidak percaya diri kan kalian kalau ketemu orang langsung gini doang kan, nggak keluar sapaan sama sekali gitu loh, betul tidak? Ya kan? Juga tidak berani untuk menatap orang lain gitu ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya percaya diri dulu. Kalian harus tanamkan pada diri kalian. Kemudian belajar terus mengevaluasi diri untuk berani berkomunikasi, untuk berani bertanya, ngomong, mengungkapkan perasaan. Nah, kadang-kadang kalian jujur aja, tadi kalau misalnya Bu Ida tanya gitu ya, banget gitu loh untuk melakukan pertanyaan. Nah, hal ini saya nggak tahu, ya kan? Ini karena memang istilahnya males bertanya nanti ujungnya kena kelompokku saat gitu. Misalnya juga apalagi ya tadi kalian menganggap merefleksi diri. Cuma itu, nggak ada yang lain. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ibu, permisi izin mengingatkan bahwa jam mata kuliahnya sudah habis. Yo, tanggal 1 lagi. Pertanyaan 1 lagi dituntas masa di depan. Silakan masih. Tolong bacakan itu kurikulum Portotek adalah masih dalam apa itu tadi? Bisa membacakan Ibu, ini pertanyaan dari Amanda Reza Octavia. Mohon izin bertanya kepada kelompok 2. Kurikulum prototipe masih dalam proses percobaan dan belum diresmikan sebagai kurikulum tetap. Tapi kita sudah kalau misalnya sudah di ini sudah di sampel, logikanya itu kayak sudah semacam disahkan, tinggal di-sharekan gitu. Jadi
sudah disosialisasikan ke beberapa diuji cobakan kepada beberapa sekolah, ya kan? Maka nanti kedepannya setahun 2 tahun ini kayak semacam wajib sudah. Begitu. Jadi kemungkinan besar jika kalian lulus, outcome dari kalian lulus nih, kalian sudah otomatis sudah melaksanakan kurikulum paradigma baru. Begitu. Sama seperti kemarin kan ketika sosialisasi tentang kurikulum dari kurikulum berbasis sentra, ya, terus menjadi kurikulum kurikulum K13, kemudian kayak semakin disempurnakan gitu kan, atau KTSP misalnya gitu. Nah itu kan istilahnya tetap itu disosialisasikan pakai sistem atau pakai TK pembina atau TK-TK yang ini, nanti habis dari TK tersebut yang menyebarkan di lingkungan sekitarnya, kemudian dari lingkungan sekitarnya nanti dikembangkan, disebarkan lagi ke lewat IGTKI. Jadi seperti itu. Ya. Jadi prosesnya secara bertahap. Tapi ketika ini didok dan dalam sudah ini karena kemungkinan besar ketika kalian lulus ini paradigma baru yang sudah dipakai. Karena kalau misalnya kalian dari sekarang nggak dipelajari, khawatir saya, ya kan, nanti istilah kalian nggak punya bekal, gitu. Nggak punya bekal. Mungkin Bu Ida, Bu Yaya, dan dosen-dosenku sebelumnya kok nggak menyampaikan ya, gitu. Begitu ceritanya. Bisa dipahami. Oke, satu lagi tadi pertanyaan satu lagi tentang apa ya? Ada satu lagi kok pertanyaan. Tolong Bunda diingatkan, Bunda. Pertanyaan. Ayo, teman ya, ini cepetan. Apa pertanyaan satu lagi? Tidak lupa. Izin menjawab Ibu, pertanyaan dari Nita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru profesional memanggil ketertarikan anak untuk bertanya? Begitu Ibu. Oke, pakai apa rumusnya? Jadi keterampilan mengajarkan tadi ada berapa poin? Ada berapa poin keterampilan mengajar? Ini harus dihafal lo ya. Karena ini mata kuliah ini kita belum mengajar, bisa hafal. Nanti kalau udah mata kuliahnya sudah selesai, kalian lupakan ya nggak apa-apa. Harus recalling lagi. Ya, yang harus kalian ingat yaitu keterampilan mengajar tadi kan ada 7 komponen, yaitu keterampilan apa tadi? Bertanya, ini apa? Dia kok tulisannya cantik. Keterampilan dalam kelompok atau perorangan, keterampilan berefleksi, kehidupan sehari-hari, apa berefleksi pembelajaran ya. Kemudian keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran, keterampilan dalam membimbing kelompok kecil, keterampilan dalam pengelolaan kelas. Ini yang nomor 2 apa nih? Ada 7 nih, ada 7 komponen keterampilan dalam mengajar. Apa itu? Bertanya, terus apa itu? Ini nomor 2 apa itu?
izin membantu ya Bu. Iya. Saya sebutkan dari awal. Ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua ada keterampilan bertanya. Yang ketiga ada keterampilan menjelaskan. Yang keempat ada keterampilan mengadakan variasi. Lalu yang kelima ada keterampilan memberi penguatan. Dan yang keenam ada keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Ya, kayaknya tetap 7 tahap atau beda? Beda Bunda. Oke, Tapi poinnya jadi 8. Tapi sebenarnya untuk poin 7 dan 8 itu bisa disatukan seperti itu. Oke, berarti kan ini bisa dari si pendapat A dan B gitu kan. Ini pendapat A dan ini dari pendapat B. Kemudian kalau kita tarik benang merahnya, maka keterampilan ini kalau kita gabungkan, kita tarik benang merahnya, nah keterampilan ini ada 7 poin. Sedangkan urut-urutannya, nanti minggu besok kita bahas runtut ya, karena ternyata tadi setiap kelompok itu urutannya beda-beda loh. Ya. Ini dari berdasarkan tadi yang dicatat dari kelompok 4 saat terakhir itu dicatat urutannya tadi, yaitu bertanya, kemudian menjelaskan, kemudian kelompok. Jadi nggak ada runtut, nggak ada tersusun dengan runtut. Nanti kita akan membuat suatu kesimpulan secara runtut supaya kalian juga nggak bingung nanti ketika misal suatu saat ada pertanyaan apa saja keterampilan kita. Oke, kemudian saya akan melanjutkan ya. Kelompok siap untuk menjawab tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan bertanya pada anak. Ketemu? Silakan jawab dulu, nanti bisa bantu jawab.